Halo teman-teman dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan sosok istimewa. Di sebelah saya sudah ada Om Syarif Hidayat yang akan menjadi bakal calon ketua organisasi Amati Radio Indonesia atau yang disingkat dengan ORARI. Nah, langsung aja ya Om ya, boleh dijelasin gak sih Om perjalanannya dimulai sejak kapan nih di ORARI? Terima kasih Eli. Jadi begini, saya sudah menjadi anggota Amati Radio dari sejak tahun 1983. Jadi sudah sangat lama. Saat itu saya masih kelas 1 SMA. Jadi 38 tahun yang lalu ya. Nah, pada saat itu saya menjadi anggota Amati Radio dengan panggilan Yankee Delta One Foxtrot Whiskey Oscar. Dan sekarang setelah 38 tahun panggilan saya akhirannya tetap Foxtrot Whiskey Oscar, hanya berbeda di depannya saja karena itu adalah tingkatan daripada Amati Radio yang tadinya siaga kemudian penggalang, sekarang menjadi penegak. Saya adalah Yankee Bravo One Foxtrot Whiskey Oscar. Jadi intinya sudah 38 tahun menjadi anggota Amati Radio dan call sign tidak pernah berubah serta tidak pernah berhenti sekalipun menjadi anggota Amati Radio selama 38 tahun secara terus-menerus menjadi anggota Amati Radio. Sudah 38 tahun. Nah, pasti sudah banyak kontribusi yang telah diberikan oleh Om Syarif ya pastinya. Nah, boleh diceritain juga nggak sih Om kontribusi Om Syarif ke organisasi sudah seperti apa selama 38 tahun? Ya Eli, jadi bicara 38 tuh banyak sekali yang terjadi ya. Yang jelas sudah cukup banyak dan kalau saya ceritakan keseluruhannya mungkin tidak cukup waktu kita ya. Saya ambil yang singkat saja ya. Jadi intinya begini, begitu saya menjadi anggota Amati Radio, saat itu saya sudah aktif di lokal. Waktu itu lokal saya adalah lokal Cianjur. Saya aktif di dalam berbagai kegiatan, ikut kegiatan fox hunting, kemudian ikut kegiatan ORARI, pertemuan ORARI Eyeball KSO, kemudian juga ikut kegiatan field day, ikut kegiatan kontes atas nama lokal saat itu ya. Kemudian setelah sekian tahun menjadi aktif di dalam kegiatan-kegiatan, kemudian saya juga menjadi pengurus. Jadi saat saya kuliah saya sudah menjadi pengurus. Jadi bukan hanya jadi anggota tapi jadi pengurus ya, juga. Jadi setelah saya kuliah itu saya menjadi pengurus organisasi Amati Radio lokal Cianjur. Saya menjadi kepala bidang keanggotaan, kemudian juga sempat menjadi kepala bidang kegiatan ya. Dan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian terakhir setelah saya bekerja, saya juga menjadi beberapa kali menjadi Ketua DPP ORARI lokal Cianjur. Itu beberapa periode sampai terakhir di tahun 2019 saya menjadi Ketua DPP ORARI daerah Jawa Barat. Jadi mencakup satu provinsi 2019 dan sampai dengan saat ini. Oh, sampai saat ini ya. Oke. Kontribusinya sudah banyak sekali tuh. Oke. Selanjutnya adalah hobi Amati Radio di bidang apa? Ya, tentunya hobi Amati Radio itu banyak ya. Pertama kali saya menjadi Amati Radio itu tertarik karena teman sekolah itu melakukan komunikasi di band 80 meter waktu itu. 80 meter itu adalah band yang memang terbukanya juga tidak setiap saat ya. Nah, itu saya melihat teman saya melakukan hal tersebut, kemudian saya tertarik dan saya membuat rangkaian transceiver gitu. Jadi saya membuat sendiri itu dulu dengan mempergunakan transistor, membuat sendiri radio transmisi ya, TX ya. Kemudian untuk radio receive-nya kita mempergunakan radio yang ada waktu itu. Kemudian juga saya mencoba membuat radio-radio dengan mempergunakan tabung ya. Misalkan pakai tabung 807, kemudian juga tabung-tabung 6L6, 6V6 itu banyak lah. Jadi tabung-tabung itu bisa dipergunakan untuk membuat transmitter. Itu adalah hobi yang pertama, tentunya adalah nyolder itu kan, nyolder sama merakit kan. Kemudian setelah itu saya juga menyukai hobi yang namanya fox hunting. Fox hunting itu adalah kegiatan memburu sinyal. Jadi misalkan
panitia menyalakan beacon. Kemudian kita mengejar beacon tersebut di mana adanya, dan itu merupakan kesenangan tersendiri, berolahraga sambil melatih kemampuan untuk mencari pemancar gelap lah istilahnya. Kemudian juga saya juga ikut dalam kegiatan mobile fog hunting, itu juga sama tetapi mempergunakan kendaraan bermotor. Kemudian saya juga sangat suka ikut di dalam kegiatan kontes ya. Kontes itu artinya adalah kegiatan mengumpulkan sebanyak-banyaknya komunikasi baik dengan lokal maupun dengan negara lain. Jadi kontes ini dilakukan melakukan komunikasi sebanyak-banyaknya baik dalam mode Morse atau CW ataupun RTTY ya, ataupun juga digital ya, ataupun juga mode phone berbicara gitu. Jadi kegiatan kontes itu adalah ada yang skalanya nasional, skala internasional. Saya ikut dua-duanya tuh. Jadi kalau skala nasional biasanya komunikasi dalam bahasa Indonesia ya. Tapi skala internasional saya berbicara dalam bahasa Inggris kan, seperti itu. Itu kan kontesnya. Kemudian saya juga suka melakukan komunikasi biasa saja gitu. Jadi saat santai saya pulang dari kantor, sore hari habis maghrib, habis isya, saya membuka radio, kemudian saya CQ memanggil stasiun-stasiun dari seluruh dunia. Itu menarik. Jawaban tiba-tiba muncul jawaban dari Australia pakai bahasa Inggris, jawaban dari Australia, dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, dari Cina mempergunakan bahasa Inggris gitu. Bahkan kadang-kadang ada dari Jepang misalkan memanggil ya dalam bahasa Inggris, saya jawabnya dalam bahasa Jepang karena memang saya bisa bahasa Jepang gitu. Saya pernah di Jepang, jadi mereka terkadang kaget, loh kok orang Indonesia kok bisa bahasa Jepang. Jadi amat hobi seperti itu ya. Jadi intinya adalah tadi kan pertama merakit radio, kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan fox hunting ya, kemudian yang ketiga mengikuti kegiatan kontes internasional kan, kemudian maupun nasional. Yang keempat juga saya suka mengikuti kegiatan eyeball KSO ya, jadi artinya ketemu dengan rekan-rekan amatir radio yang ada di seluruh Indonesia berkumpul di suatu tempat. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya, misalkan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan apapun pelatihan, terkadang pelatihan tentang emergensi, terkadang pelatihan tentang bagaimana merakit radio, bagaimana merakit antena amatir radio, itu sangat menarik. Kemudian juga tentunya juga di samping itu adalah kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan amatir radio ya, cukup banyak diantaranya banyak saya kegiatan. Jadi pada intinya kegiatan amatir radio itu banyak, dan saya selama 38 tahun ini akhirnya mengikuti semua satu persatu, sehingga akhirnya saya menyertai semuanya gitu ya. Oke. Nah, Om Syarif ini juga aktif di IARU ya, IARU Region 3 ya, International Amateur Radio Union, benar ya Om? Nah, boleh diceritain juga gimana sih keterlibatan Om Syarif di organisasi ini? Ya, jadi International Amateur Radio Union ini adalah wadah organisasi amatir radio berbagai negara yang berhimpun di dalam International Amateur Radio Union. Jadi merupakan organisasinya organisasi gitu kan, kira-kira seperti itu. Dan region 3 ini adalah region wilayah Asia Pasifik Oseania ya. Nah, saya memang aktif di sini dalam beberapa hal. Yang pertama, misalkan pada tahun 2015 saya menjadi chairman daripada pertemuan 3 tahunan daripada IARU tersebut untuk Region 3. Saya menjadi pemimpin, menjalankan persidangan, kemudian juga memimpin sidang, membahas berbagai permasalahan, dan juga tentunya adalah melakukan pemilihan terhadap ketua-ketua, direktur-direktur dan direktur chairman daripada International Amateur Radio Union tersebut. Saya melakukan kegiatan tersebut, jadi saya menjadi pemimpin daripada sidang. Kemudian setelah itu saya juga aktif menjadi pengurus di IARU Region 3 ini gitu. Yang sebelumnya saya sempat menangani band plan ya, menangani band plan. Kemudian terakhir kemarin saya juga menjadi pengurus lagi, menangani STAR ya. STAR itu adalah salah satu kegiatan daripada IARU. Jadi memang keterlibatan saya sudah cukup banyak di IARU. Termasuk juga adalah saya menjadi meeting di dalam beberapa pertemuan
dari SINET Convention. Jadi itu adalah pertemuan internasional ya. SINET itu adalah Southeast Asia Convention. Jadi pertemuan amatir radio yang ada di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Tapi anggotanya ternyata yang datang dari Inggris, dari Australia, dari Amerika. Dari berbagai negara. Berbagai negara. Saya juga menjadi chairman atau ketua pertemuan di dalam kegiatan tersebut juga. Jadi sudah cukup banyak kegiatan di internasional ini. Nah, hubungan dengan pemerintahan ini bagaimana? Nah, hubungan dengan pemerintah begini, bahwa Orari itu adalah organisasi amatir radio, merupakan wadah daripada orang-orang yang mempunyai hobi amatir radio. Hobi amatir radio tadi sudah saya jelaskan ya, dan mulai melakukan komunikasi lokal, kemudian suka nyolder, suka melakukan kegiatan folk hunting dan sebagainya. Nah, ini adalah wadahnya Orari kan. Nah, Orari ini adalah saat ini satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah menjadi wadah daripada anggota amatir radio. Jadi setiap seseorang yang menjadi amatir radio, dia wajib menjadi anggota daripada Orari. Nah, kemudian Orari ini adalah merupakan wadah pembinaan terhadap anggotanya dan diamanatkan oleh pemerintah ya, bahwa Orari diminta untuk melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Nah, otomatis hubungannya adalah bahwa kita bermitra dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap anggota. Nah, kemudian mengenai masalah regulasi dan sebagainya, pemerintah yang mempunyai tugas hal tersebut dalam hal ini adalah dari Kementerian Kominfo, yang mereka lah yang membuat semua regulasi. Tetapi regulasi ini pun juga ada masukan dari kita dalam banyak hal. Kita memberikan masukan terhadap regulasi yang akan mereka siapkan. Kemudian yang kedua juga mereka juga dalam beberapa hal juga memberikan mandat kepada kita untuk melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah melakukan bimbingan kegiatan untuk seseorang yang akan menjadi amatir radio. Itu juga diberikan mandat kepada kita untuk memberikan pembinaan, sehingga pada saat mereka melakukan ujian nasional amatir radio ya, ujian negara amatir radio, mereka bisa lulus dengan baik. Nah, tentunya hubungan dengan regulator di dalam hal ini pemerintah, lebih tepatnya lagi adalah Kementerian Kominfo, dalam hal ini Dirjen SDPP, itu harus dekat dan selama ini memang sudah dekat. Saya sudah beberapa kali melakukan komunikasi ya, dalam posisi saya sebagai ketua DPP maupun DPP lokal maupun ketua DPP Orari daerah. Saya sering melakukan komunikasi dengan mereka, kemudian kita berbincang-bincang tentang bagaimana seharusnya Orari, bagaimana kita melakukan pembinaan, dan kita sudah mempunyai hubungan yang dekat dengan mereka, dengan dirjennya maupun dengan direkturnya, bahkan dengan menterinya juga. Sebelum ini juga saya sering berkomunikasi dengan baik dan bercerita tentang bagaimana di dalam mengembangkan amatir radio, dan kita menjadi mitra yang baik daripada pemerintah di dalam melakukan pembinaan. Jadi kira-kira seperti itulah hubungan antara organisasi dengan pemerintah itu harus dekat, karena bagaimanapun regulator adalah mereka, dan Orari adalah unsur pembina ya, yang menghimpun anggota, dan untuk membina merupakan kepanjangan tangan daripada pemerintah, dan juga merupakan wadah daripada anggota untuk menyampaikan aspirasi ataupun hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah, dan sebaliknya merupakan corong daripada pemerintah untuk menyampaikan kegiatan regulasi-regulasi yang harus disampaikan, diketahui oleh anggota Orari. Nah, setelah pengalaman, setelah hobi yang banyak dan perjalanan selama 3 tahun ya Om. Yeah. Nah, penasaran nih, boleh diceritain ke teman-teman semuanya, kenapa mau maju menjadi calon ketua umum dari Orari? Baik, terima kasih. Gini Eli ya, saya sudah menjadi anggota amatir radio ini 38 tahun ya. Artinya itu bukan waktu sedikit. Eli sendiri mungkin belum lahir waktu saya jadi anggota amatir radio, ya kan? Amatir radio kan, dan banyak mungkin pendengar juga belum lahir. Tapi saya sudah menjadi anggota amatir radio. Kemudian saya menjadi anggota amatir radio tidak pernah putus selama 38 tahun, dan nama panggilan saya tidak pernah juga berganti. Artinya saya continue. Itu menunjukkan bahwa saya sangat cinta dengan Orari. Saya cinta dengan Orari, saya sangat cinta dengan kegiatannya. Dan pada saat ini kami melihat bahwa ada sesuatu hal yang harus diperbaiki daripada Orari ini. Saya terpanggil gitu. Jujur saya terpanggil. Memang panggilan ya, terpanggil sebagai seorang
yang memang mencintai amatir radio, kemudian juga sebagai seorang yang bekerja di pemerintahan, yang tahu bagaimana di dalam mengelola suatu organisasi agar menjadi lebih baik. Saya kan bekerja di saya kan bekerja di Kementerian Keuangan, di mana etos kerjanya sudah luar biasa lah, sudah sangat menjunjung tinggi integritas dan sangat modern di dalam melakukan pekerjaannya, termasuk maupun komputerisasi dan sebagainya. Nah, saya melihat Orari ini ketinggalan saat ini gitu. Orari ini kok nggak maju-maju menurut saya, kok seperti ini terus gitu kan, bolak-balik permasalahan keanggotaan selalu ada gitu kan, bolak-balik keluhan daripada anggota itu sepertinya tidak direspon dengan baik gitu kan. Jadi banyak keluhan-keluhan daripada anggota amatir radio tentang pelayanan yang diberikan oleh Orari itu, terutamanya adalah di Orari Pusat. Oleh karena itu, maka untuk memperbaikinya ya saya harus masuk ke dalam, saya menjadi ketuanya. Saya punya konsep untuk memperbaiki Orari ini menjadi lebih baik gitu. Bagaimana kita bisa cerita nanti bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk itu. Tapi intinya adalah saya ingin maju menjadi ketua umum Orari adalah karena kecintaan saya kepada Orari dan juga keinginan saya untuk memperbaiki Orari agar menjadi organisasi yang sangat dipandang bagus oleh pemerintah dan juga dicintai oleh anggotanya, dan juga modern, transparan, menjunjung tinggi integritas, sehingga semua kegiatan, pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban kegiatan semuanya terbuka, bisa dicek oleh siapapun, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi anggota amatir radio sendiri. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa saya ingin maju, karena saya cinta amatir radio. Saya ingin melihat amatir radio menjadi lebih maju lagi, karena sekarang agak tersendat-sendat, dan itu hanya bisa dijalankan apabila saya menjadi ketua umumnya secara langsung, yang mempunyai kewenangan untuk mengatur secara lengkap ke bawah. Demikian. Oke, wah menarik sekali nih. Nah, Om Syarif, saya juga penasaran nih, sebagai calon ketua, strategi apa yang akan dibangun oleh Om Syarif untuk membangun Orari ke depannya menjadi lebih baik? Ya, terima kasih. Tentunya yang pertama adalah sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Orari ini adalah mitra pemerintah di dalam pembinaan terhadap anggota. Jadi saya harus membangun trust yang baik dengan pemerintah, bahwa Orari bisa diandalkan untuk membina anggotanya. Itu yang pertama. Kemudian juga kedua, tentunya saya ingin kegiatan itu betul-betul berjalan dengan baik ya, dari mulai tingkat lokal maupun tingkat daerah, sehingga Orari menjalankan kegiatannya dari berbagai tingkatan itu menjadi lebih baik lagi, dan juga semua yang melakukan tersebut happy, bahagia. Happy, bahagia, senang menjadi anggota Orari sesuai dengan ketentuan, dan mereka juga mau menjadi anggota amatir radio yang bertanggung jawab kan gitu. Kemudian selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah juga tentunya saya ingin memodernisasi Orari. Bagaimana caranya gitu kan, memodernisasi Orari kan meningkatkan proses bisnis di dalam Orari dengan mempergunakan teknologi gitu. Kita di kantor sudah sangat maju, kita semuanya tuh sudah paperless kan gitu kan, pengajuan itu sudah paperless. Sama di dalam Orari juga saya ingin agar itu juga semuanya serba paperless ya, kemudian juga tapi bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan mudah, tidak menyulitkan dan juga tidak memberatkan anggota kan, kira-kira seperti itu. Kemudian juga tentunya saya juga akan mengembangkan Orari menjadi organisasi yang bersih. Organisasi yang bersih artinya apa? Bersih dari sisi pengelolaannya, akuntabel, pengelolaan keuangannya, karena ini ada menyangkut pengelolaan keuangan anggota juga. Keuangan anggota ya, itu juga harus akuntabel, harus transparan, harus jelas penggunaannya ini untuk apa, dana iuran segini itu kemana larinya, itu harus jelas, dan itu semua dipertanggungjawabkan. Saya ingin membuat sistem yang transparan sehingga anggota paham, oh ternyata uang iuran saya itu dipergunakan untuk ini, semuanya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik kan, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya saya juga ingin meningkatkan kualitas daripada anggota amatir radio gitu. Anggota amatir radio itu dari berbagai lapisan, dari lapisan yang di bawah sampai lapisan tertinggi gitu kan. Bahkan Pak Presiden pun itu adalah anggota amatir radio gitu kan gitu. Artinya apa? Artinya bahwa
keberagaman ini menunjukkan bahwa orari ini ada yang memang kemampuannya sudah sangat tinggi, ada yang menengah, ada yang masih di bawah. Nah, kita mencoba agar kiranya terutama yang di bawah ya, yang masih pemahaman yang belum kuat, kita berikan pelatihan sehingga nanti seluruh anggota amatir radio itu adalah berkualitas. Nah, kemudian juga bagaimana kita akan berusaha dengan sekuat mungkin menambah anggota amatir radio, tetapi tentunya adalah mereka agar menjadi anggota amatir radio yang berkualitas. Jadi kita akan merekrut mengundang ya agar yang belum jadi anggota amatir radio untuk menjadi anggota amatir radio, bergabung dengan amatir radio, dan kita akan memberikan pelatihan sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk bisa melewati ujian dan juga mempunyai kemampuan bagaimana mengelola stasiun amatir radionya dengan baik. Jadi kira-kira seperti itu, Eli. Iya. Nah, terakhir nih Om. Nah, harapannya nanti pada saat Munas, musyawarah nasional luar biasa ya Om ya. Nah, gimana sih harapannya Om Syarif? Ya, ini bukan musyawarah nasional luar biasa, ini musyawarah nasional biasa. Setiap 5 tahun. Kalau luar biasa itu kalau ada sesuatu yang dianggap bahwa ketua yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria atau tidak bisa menjalankannya, maka sebelum 5 tahun bisa diadakan musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti, kan kira-kira seperti. Nah, ini adalah musyawarah nasional biasa. Nah, tentunya harapan saya adalah begini, bahwa kita sama-sama ingin menjadikan Orari menjadi organisasi yang berkualitas, organisasi yang modern, organisasi yang go internasional, organisasi yang dibanggakan anggotanya, organisasi yang menjadi mitra pemerintah di dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Nah, tentunya dimulai dari kegiatan seperti ini gitu. Di dalam Munas adalah ada proses pemilihan ketua. Jadi tentunya setiap pemegang hak suara, dalam hal ini pemegang hak suara adalah ketua orari daerah ya. Ketua orari daerah itu ada di atas 30 ya. Mereka lah yang pemegang suara. Nanti yang terjadi itu adalah voting gitu. Voting apabila lebih dari satu maka terjadi voting. Di dalam voting ini yang menentukan adalah ketua orari daerah. Harapan saya mereka betul-betul mempunyai integritas yang tinggi. Ini kunci ya. Intinya adalah ketua Orda sebagai pemegang mandat dari anggota harus benar-benar mempertanggungjawabkan mandat tersebut dengan baik. Harus berintegritas di dalam melakukan menilai anggota calon pimpinannya. Harus betul-betul menjatuhkan pilihan kepada orang yang memang dianggap mampu dan capable dan sudah terbukti kan gitu, seperti itu ya. Nah, tidak hanya bicara secara retorika aja, tetapi ada bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa yang bersangkutan memang mempunyai track record yang baik kan, dan membawa organisasi, bisa membawa organisasi ke arah yang lebih baik kan. Nah, tentunya di sini harapan kami adalah setiap ketua Orda berintegritas, menentukan pilihan berdasarkan hati nurani dengan tujuan untuk mendapatkan seorang ketua umum Orari yang memang mumpuni dan dipastikan bisa membawa Orari menjadi jauh lebih baik lagi sebagaimana harapan seluruh anggota amatir radio. Kira-kira seperti itu, Mbak Eli. Setuju sekali nih sama Om Syarif. Nah, teman-teman, obrolan kita udah selesai sampai di sini ya Om ya. Semoga bermanfaat obrolan kita pada hari ini untuk teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk kesediaan dari Om Syarif Hidayat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat juga. Amin. Semoga semuanya lancar juga. Amin. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Eli. Terima kasih Bapak.